Sejak lama pemerintah kita dihadapkan pada permasalahan yang sangat serius dalam bidang ketenaga kerjaan, yaitu masalah pengangguran. Bahkan di kawasan Asia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penganggur yang sangat besar. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebenarnya pengangguran itu apa sih? Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan Coba apply ke situ atau mempersiapkan suatu usaha baru, Iya, saya pesen mozzarellanya 100 kilo ya. atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, Aku tuh gak bakal keterima kerja. Mending aku scroll TikTok aja di sambil rebahan. atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Kok lo belum kerja sih? Ya gue sih udah keterima kerja, tapi emang kerjanya itu nanti mulai 1 minggu lagi. Tahukah kalian kalau pengangguran dibagi menjadi 3 jenis loh? Apa saja? Yuk mari kita bahas. Setelah saya melihat CV kamu, ternyata kamu ini hanya lulusan SD, serta pengalaman dan juga keterampilan kamu masih sangat minim sekali. Mohon maaf ya, kamu belum bisa saya terima untuk bekerja di perusahaan saya. Yang pertama, pengangguran normal. Pengangguran yang dimana seseorang tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Disuruh buat laporan keuangan lagi. Mana aku udah nggak bisa akuntansi, bukan lulusan farmasi. Aduh, pusing banget ini, gimana caranya? Aku nggak ngerti sama sekali. Yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran yang dimana seseorang kurang dimanfaatkan dalam bekerja atau golongan yang melakukan pekerjaan tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan atau orang yang bekerja di bawah kemampuan intelektualnya. Semoga kali ini aku terima kerja. Amin. Lowongan pekerjaan di perusahaan ini juga penuh. Susah banget sih cari kerjaan S1. Nganggur lagi deh gue. Yang ketiga, pengangguran terbuka. Pengangguran yang dimana seseorang betul-betul tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Tahukah kalian kalau pengangguran terbuka itu dibagi lagi menjadi 7 jenis? Apa saja? Cus, langsung aja kita bahas. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu terjadi karena perubahan dan dinamika ekonomi. Contohnya aja selama pandemi ini. Karena pandemi ini banyak banget kan perusahaan-perusahaan yang mem-PHK pekerja-pekerjanya. Kenapa bisa begitu? Karena permintaan barang dan jasa selama pandemi ini itu semakin menurun. Hal tersebutlah yang mendorong perusahaan untuk mem-PHK pekerjanya. Dan hal inilah yang mengakibatkan pengangguran di Indonesia semakin meningkat selama pandemi ini. Yang kedua, pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena pergantian musim sehingga dapat mempengaruhi jumlah pekerjaan yang tersedia di beberapa industri. Contohnya aja nih, selama pandemi, jumlah pekerjaan wisata pemandu itu menjadi berkurang. Kenapa bisa begitu? Karena selama pandemi ini banyak banget kan tempat wisata yang ditutup. Coba dibandingkan dengan sebelum pandemi. Masih banyak tempat wisata yang dibuka sehingga jumlah dari pekerja pemandu wisata juga semakin banyak. Tapi kalau selama pandemi ini malah semakin berkurang. Yang ketiga, pengangguran konjungtural. Pengangguran yang terjadi karena permintaan barang dan jasa semakin menurun sehingga membuat sebuah perusahaan terpaksa untuk memberhentikan tenaga kerja dan juga berhenti untuk mempekerjakan orang baru. Yang keempat, pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi. Contohnya aja nih, di Indonesia yang dulunya struktur ekonominya berupa agraris atau pertanian berubah menjadi industri. Yang kelima, pengangguran sukarela. Pengangguran yang dimana seseorang sebenarnya mampu untuk bekerja tetapi secara sukarela dia tidak mau bekerja karena sudah cukup dengan kekayaan yang dimilikinya. Keenam, pengangguran deviasioner. Pengangguran yang terjadi karena lowongan pekerjaan tidak mampu menampung para pencari pekerjaan, atau dengan kata lain lowongan kerjaannya itu lebih sedikit dibandingkan para pencari pekerjaan. Nah, hal ini bisa diatasi dengan cara membuka lowongan pekerjaan sendiri. Contohnya dengan membuka pertanian hidroponik. Yang ketujuh, pengangguran teknologi adalah pengangguran
pengangguran yang terjadi karena kemajuan teknologi. Artinya, tenaga manusia diganti menjadi tenaga mesin. Contohnya aja nih, kalau dulu kita membajak sawah menggunakan kerbau, sekarang bisa diganti menggunakan mesin traktor kan? Lalu, apa penyebab pengangguran? Yang pertama, kemajuan teknologi, penurunan permintaan barang dan jasa, kelemahan pasar tenaga kerja, lapangan pekerjaan yang sedikit, kurangnya informasi dan keahlian para pekerja. Nah, dampak pengangguran sendiri yaitu pendapatan nasional menurun, pendapatan per kapita masyarakat rendah, angka kriminalitas meningkat, memberikan beban psikologis hingga tingkat bunuh diri naik juga. Pada masa pandemi ini, banyak banget perusahaan yang menutup sehingga mendorong perusahaan tersebut mem-PHK karyawan-karyawannya, di mana salah satu penyebab pengangguran ialah PHK. Jadi bukan mengerti, silakan. Adanya lockdown dan PSBB membuat pengguna barang dan jasa atau pelanggan sepi, sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tutup dan menyebabkan mereka menganggur. Adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi ini membuat masyarakat terbatasi dalam bekerja ataupun melakukan usaha sehingga mereka lebih memilih menganggur dan bahkan terpaksa harus menganggur karena aturan tersebut. Sebenarnya kondisi perekonomian di Indonesia itu sudah cukup baik. Namun selama pandemi ini, pengoperasian dari perekonomian di Indonesia itu menjadi terhambat. Nah, hal inilah yang mengakibatkan pengangguran itu menjadi meningkat juga. Lalu, bagaimana cara mengatasi pengangguran? Yang pertama, menumbuhkan usaha baru dan memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mengirim tenaga kerja berkualitas ke luar negeri, pemerintah membuat kebijakan terkait upah minimum dengan waktu kerja yang sesuai, dan perusahaan membuka kesempatan magang sebagai tempat latihan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya terkait tentang masalah pengangguran dan juga kondisi pengangguran di Indonesia. Saya Priscilia Clara pamit undur diri, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.